Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahmawati, NIM 2012111725, kelas 2B, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi sistem hematologi. Pertama, darah. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah berproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah cairan tubuh yang terbuat dari jaringan hidup, mengalir di seluruh bagian tubuh melalui kumpulan jaringan pembuluh darah. Darah memiliki bagian cair dan padat. Warna darah bervariasi dari merah terang sampai merah tua kebiruan, bergantung kadar oksigen yang dibawa ke sel darah merah. Volume darah manusia sekitar 7% sampai 10% berat badan normal dan berjumlah sekitar 5 liter. Keadaan jumlah darah pada tiap-tiap orang tidak sama, tergantung pada usia, pekerjaan, serta keadaan jantung atau pembuluh darah. Komponen darah. 1. Plasma darah. Plasma darah adalah bagian cairan darah yang sebagian besar terdiri atas air, elektrolit, dan protein darah. Cairannya berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah terdiri dari 92% air yang berfungsi untuk membantu mengisi pembuluh darah yang membuat darah dan nutrisi lainnya terus mengalir melalui jantung. Sementara itu, 8% plasma terdiri dari bahan-bahan penting seperti protein, imunoglobulin, dan elektrolit. Ini gambar plasma darah. Cairan yang berwarna jernih yang terdiri dari 91,5% air, 8,5% zat terlarut, dan 7% berupa protein. Protein memiliki peran dalam menjaga tekanan osmotik darah yang merupakan faktor penting dalam pertukaran cairan melalui dinding kapiler. Hepatosis, sel hati, mensistesis sebagian besar protein plasma yang meliputi 45% albumin, 54% albumin, 38% globulin, dan 7% fibrinogen. Selain protein, zat terlarut lain dalam plasma termasuk elektrolit, nutrisi, zat pengatur seperti enzim dan hormon, gas, dan produk limbah seperti urea, asam urat, kreatinin, amonia, dan bilirubin. Fungsi plasma darah. 1. Sebagai pelarut bahan-bahan kimia. 2. Membawa mineral-mineral terlarut seperti glukosa, asam amino, vitamin, karbon dioksida, dan bahan buangan lain. 3. Menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin. 4. Menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Plasma darah mengandung protein-protein penting seperti fibrinogen atau pembekuan darah, globulin, pertahanan tubuh, albumin, membantu aliran darah, dan mengatur tekanan osmosis darah, dan lipoprotein. Sel darah. Sel darah adalah bagian padat dalam darah yang terdiri dari sel-sel darah merah dan putih. Sel darah terdiri dari sel darah merah, atau nama lainnya eritrosit. Eritrosit adalah kepingan darah yang berbentuk bulat dengan sedikit ceruk di tengahnya, agak mirip donat. Sel darah ini dibuat di sumsum tulang melalui proses yang disebut eritropoiesis. Eritrosit memiliki bentuk yang sangat elastis dan dapat berubah bentuk untuk menyesuaikan diri ketika mengalir melewati kapiler darah yang kecil. Sifatnya ini membuat eritrosit mampu menyebar dengan cepat dalam aliran darah untuk sampai ke berbagai organ di tubuh. Usia sel darah merah biasanya berkisar antara 120 hari atau sama dengan 4 bulan. Setelahnya, sel yang sudah tua dan rusak akan dipecah di organ limpa dan digantikan dengan yang baru. Sel darah yang belum matang disebut dengan retikulosit.
Jumlahnya bisa mencapai 1-2% dari eritrosit keseluruhan. Sel darah merah tidak memiliki inti sel, mitokondria, dan ribosom, serta tidak dapat bergerak. Sel ini tidak dapat melakukan mitosis, fosforilasi oksidatif sel, atau pembentukan protein. Komponen eritrosit adalah sebagai berikut. 1. Membran eritrosit. 2. Sistem enzim. Enzim G6PD atau glukos 6 fosfatase hidrogenase. Hemoglobin dalam sel darah merah berperan mengikat oksigen, membentuk bulatan pada kepingan darah, dan memberikan warna merah pada darah. Nantinya, eritrosit akan mengalir ke seluruh tubuh untuk mengedarkan oksigen. Fungsi lain sel darah merah adalah membantu proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di paru-paru ketika bernafas. Untuk laki-laki dewasa, kadar hemoglobin normal berkisar 14-18 gram per desiliter. Sedangkan untuk wanita dewasa berkisar 12-16 gram per desiliter. Nah, seseorang bisa dikatakan kekurangan hemoglobin bila kadarnya lebih rendah dari batas normal. Terdapat kira-kira 5 juta sel darah merah per meter kubik. Pembekuan darah, hemostasis, merupakan peristiwa penghentian pendarahan akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah. Sedangkan trombosis terjadi ketika endotelium yang melapisi pembuluh darah rusak atau hilang. Proses ini mencakup pembekuan darah atau koagulasi dan melibatkan pembuluh darah, agregasi, trombosis, serta protein plasma baik yang menyebabkan pembekuan maupun yang melarutkan bekuan. Tipe trombos yang 1, trombos putih tersusun dari trombosit serta fibrin dan relatif kurang mengandung eritrosit pada tempat luka atau dinding pembuluh darah yang abnormal, khususnya di daerah dengan aliran yang cepat atau arteri. Yang kedua, trombos merah terutama terdiri atas eritrosit dan fibrin, terbentuk pada daerah dengan perlambatan atau stasis aliran darah dengan atau tanpa cedera vaskular. Atau bentuk trombos ini dapat terjadi pada tempat luka atau di dalam pembuluh darah yang abnormal bersama dengan sumbat trombosit yang mengawali pembentukannya. Endapan fibrin yang tersebar luas dalam kapiler atau pembuluh darah yang amat kecil. Ada 2 lintasan yang membentuk bekuan fibrin, yaitu lintasan intrinsik dan ekstrinsik. Kedua lintasan ini tidak bersifat independen, walau ada perbedaan artifisial yang dipertahankan. Proses pembekuan darah dimulai ketika terjadi luka, trombosis pecah, mengeluarkan enzim ambukinase atau tromboplastin. Enzim itu mengubah protombin menjadi trombin. Trombin mengubah penogen menjadi benang-benang fibrin. Sel darah putih atau leukosit. Leukosit atau sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Sel darah putih diproduksi dari sel punca hematopoietik pada sumsum tulang. Jumlah sel darah putih jauh lebih sedikit daripada sel darah merah. Meski begitu, fungsi sel darah putih ini tidak main-main, yaitu melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Pasalnya, sel darah putih memproduksi antibodi yang akan membantu memerangi zat asing tersebut. Sel darah putih diproduksi oleh sumsum tulang dengan berbagai jenis yang berbeda, meliputi neutrofil, limfosit, monocytes, eosinofil, dan basofil. Rentang jumlah leukosit normal ini akan berubah seiring dengan bertambahnya usia, hingga hanya menjadi 5.000 sampai 10.000 mcl saat dewasa. Pada orang dewasa, jumlah sel darah putih atau leukosit dikatakan tinggi apabila mencapai lebih dari 11.000. Struktur leukosit. Bentuknya dapat berubah-ubah
dapat bergerak dengan perantaraan kaki palsu atau pseudopodia, mempunyai bermacam-macam inti sel sehingga ia dapat dibedakan menurut inti selnya serta warnanya bening, tidak berwarna. Sel darah putih dibentuk di sumsum tulang dari sel-sel bakal. Jenis-jenis golongan dari golongan sel ini adalah golongan yang tidak bergranula, yaitu limfosit T dan B, monosit dan makrofag, serta golongan yang bergranula yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil. Ini jenis-jenis leukosit dan ini beserta gambarnya. 1. Neutrofil. Hampir setengah dari jumlah sel darah putih dalam tubuh adalah sel neutrofil. Neutrofil adalah sel pertama dari sistem kekebalan tubuh yang merespon dengan cara menyerang bakteri atau virus. Sebagai teman utama, neutrofil juga akan mengirimkan sinyal yang memperingati sel-sel lain dalam sistem kekebalan tubuh untuk merespon bakteri atau virus tersebut. Yang kedua, eosinofil. Eosinofil adalah salah satu jenis leukosit yang berfungsi melawan bakteri dan infeksi parasit seperti cacing. Eosinofil juga bekerja ketika seseorang mengalami reaksi alergi. Apabila jumlah sel eosinofil berlebihan, umumnya ini adalah hasil dari respon imun terhadap zat penyebab alergi. 3. Basofil. Basofil adalah jenis sel darah putih yang jumlahnya hanya sekitar 1%. Basofil berfungsi untuk meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen atau kuman penyebab penyakit seperti bakteri atau virus. Basofil adalah sel yang paling dikenal karena perannya memunculkan asma. Kemudian limfosit. Limfosit B dan limfosit D. Limfosit adalah leukosit yang penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Ada dua jenis utama limfosit, yaitu limfosit sel B dan sel T. Limfosit B berfungsi membuat antibodi untuk melawan bakteri, virus, dan racun yang menyerang tubuh. Sementara itu, limfosit T bertanggung jawab untuk menghancurkan sel tubuh sendiri yang telah diserang virus atau menjadi kanker. Limfosit T merupakan pejuang yang melawan penjajah secara langsung. Limfosit jenis ini juga memproduksi sitokin, yang merupakan zat biologis yang membantu mengaktifkan bagian lain dari sistem kekebalan tubuh. Limfosit T masih dibedakan lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, sel T bertugas melepaskan protein yang disebut sitokin untuk membantu mengarahkan respon sel darah putih lainnya. Kemudian sel T sitotoksik atau yang juga dikenal sebagai sel T pembunuh alami, mampu melepaskan molekul yang membunuh virus dan benda asing lainnya. Sel T memori akan muncul setelah tubuh memerangi infeksi. Ini berguna agar tubuh dapat lebih mudah saat menghadapi infeksi sejenis di kemudian hari. Kemudian sel T regulator atau juga dikenal sebagai sel T penekan, bertugas membantu untuk mengatur sel T lain untuk mencegah menyerang sel tubuh sendiri. Yang kelima, monosit. Monosit adalah leukosit yang bisa dibilang sebagai truk sampah. Monosit berasal dari sumsum tulang belakang yang melakukan perpindahan di dalam darah dan limpa. Monosit dikenal dengan kemampuan mereka untuk mengenal sinyal bahaya. Jenis leukosit yang satu ini berjumlah sekitar 5% dari keseluruhan sel darah putih. Fungsi monosit adalah berpindah ke jaringan-jaringan dalam tubuh, sembari membersihkan sel-sel mati di dalamnya. Sementara itu, monosit dapat dibedakan menjadi dua jenis sel di bawah ini. Yang pertama, sel dendritik, yaitu sel penyaji antigen dengan menandai benda asing yang selalu dihancurkan oleh limfosit. Yang kemudian sel makrofag, yaitu sel yang lebih besar dan hidup lebih lama. Dan dari neutrofil, makrofag juga dapat bertindak sebagai sel penyaji antigen. C. Trombosit. Trombosit adalah
sel darah yang memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka agar darah segera berhenti keluar. Namun, kadar trombosit yang terlalu tinggi bukan kondisi yang menguntungkan. Jumlah normalnya pun sekitar 150.000 hingga 450.000 trombosit per mikroliter. Kondisi trombosit yang kurang dari 150.000 per mikroliter dapat menyebabkan pendarahan internal yang berakibat fatal karena dapat terjadi di otak ataupun saluran cerna. Trombosit dibentuk dari fragmentasi atau pecahan, megakariosis atau sebuah sel dengan inti sangat besar. Umur trombosit sekitar 10 hari. Ciri-ciri trombosit. Trombosit memiliki bentuk yang beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Jumlah sel keping darah pada orang dewasa sekitar 150.000 sampai dengan 400.000 sel per 1 mm kubik darah. Kondisi di mana seseorang memiliki jumlah trombosit di bawah 150.000 atau kurang dari normal disebut trombositopenia. Sedangkan jika jumlah trombosit lebih dari 400.000 disebut trombositosis. Kemudian, fungsi trombosit. Fungsi utama trombosit adalah untuk mekanisme pembekuan darah. Pada saat pembuluh darah mengalami luka, maka tubuh akan membuat 3 proses utama untuk meredakan pendarahan tersebut. Sebagai berikut: 1. Membuat pengerutan pada pembuluh darah yang luka. Yang kedua, kegiatan trombosit. Yang ketiga, kegiatan pembekuan darah. Ketika timbul pendarahan, tanggapan pertama yang dilakukan tubuh adalah menyempitkan pembuluh darah yang terluka agar lubang luka mengecil dan darah yang keluar jumlahnya berkurang. Tanggapan tersebut akan memicu trombosit menempel pada area pembuluh darah yang luka atau sobek. Trombosit selanjutnya memberikan sinyal kepada trombosit lain dan berbagai faktor pembekuan darah agar menuju ke area cedera untuk membantunya menutup luka melalui proses pembekuan darah. Kemudian, sistem limfatik. Sistem limfatik atau subsistem dari sistem peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang terdiri dari jaringan kompleks, pembuluh, jaringan, dan organ. Sistem limfatik membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dengan mengumpulkan kelebihan cairan dan partikel dari jaringan dan menyimpannya dalam aliran darah. Ini juga membantu mempertahankan tubuh melawan infeksi dengan memasuk sel-sel penangkal penyakit yang disebut limfosit. Limfe adalah cairan jaringan yang masuk ke dalam pembuluh limfe. Pembuluh limfe berbentuk seperti tasbih karena mempunyai banyak katup sepanjang perjalanannya. Pembuluh limfe dimulai dari kapiler limfe. Kemudian pembuluh limfe kecil lanjut ke pembuluh limfe besar. Kemudian masuk ke aliran darah. Bisa dilihat ini salah satu gambar sistem limfatik. Limfe sebelum masuk ke aliran darah melalui satu atau banyak kelenjar limfe. Pembuluh limfe aferen adalah pembuluh limfe yang membawa limfe masuk kelenjar limfe. Pembuluh limfe efferent adalah pembuluh limfe yang membawa limfe keluar kelenjar limfe. Limfe masuk aliran darah pada pangkal leher melalui ductus lymphaticus dexter dan ductus thoracicus atau ductus lymphaticus sinister. Fungsi sistem limfatik: 1. Mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. 2. Mengangkut limfosit dari kelenjar limfe ke sirkulasi darah. 3. Membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Saluran limfe yang melaksanakan fungsi ini ialah saluran lakteal atau di mukosa usus halus. Yang keempat, kelenjar limfe menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu ke dalam jaringan dan bagian lain tubuh. 5. Apabila ada infeksi, kelenjar limfe menghasilkan zat imun atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme.
Sekian dari saya, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.